Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada hari ini, sehingga kita masih diberi hidup dan diberi kesempatan untuk menghirup udara segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Nisa dari 19 PAI 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui mengenai dalil fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup atau pegangan hidup. Sedangkan hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi, baik itu perkataan maupun perbuatannya. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan atau memerintahkan kita untuk taat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 sampai 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul uti'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Itulah ayat yang menjelaskan bahwa kita harus taat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kita mengingkarinya atau tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Selanjutnya juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafida. Yang artinya, barang siapa menaati Rasul atau Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Itulah ayat yang juga menjelaskan bahwa kita patut taat terhadap Rasul. Karena jika kita taat terhadap Rasul, maka kita juga telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Hadis terhadap Al-Qur'an berfungsi untuk atau sebagai penjelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas. Tapi fungsi hadis terhadap Al-Qur'an bermacam-macam. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an bermacam-macam. Menurut Imam Malik, ada 5 fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, bayan al-tafsir. Yang kedua, bayan al-tafsil. Yang ketiga, bayan al-tashri. Yang keempat, bayan al-takrir. Dan yang kelima, bayan al-bats. Sedangkan menurut Imam Syafi'i juga ada 5 fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, bayan al-tafsil. Yang kedua, bayan al-tashri.
yang ketiga bayan al-taksis, yang keempat bayan al-ta'yin, dan yang kelima bayan al-nazak. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal hanya ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama bayan al-tafsir, yang kedua bayan al-tasyrih, yang ketiga bayan al-taksis, dan yang keempat bayan al-ta'kid. Itulah fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran dari versi yang berbeda. Saya akan menjelaskan 3 dari bayan tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah fungsi hadis berfungsi untuk memberikan tafsiran atau rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Maksudnya di sini bayan al-tafsir ini akan memberikan tafsiran yang lebih rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau bersifat umum, yang masih sulit untuk dipahami apa makna dari ayat tersebut. Yang kedua yaitu bayan al-takrir. Bayan al-takrir adalah hadis tersebut berfungsi untuk menetapkan sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, atau hanya memperkokoh isi kandungan di dalam Al-Quran. Artinya bayan ini hadis berfungsi memperkokoh ayat dalam Al-Quran tersebut dan menetapkan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan bayan al-tashri. Bayan al-tashri adalah bayan yang hadis tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, atau terdapat di dalam Al-Quran namun hanya pokok-pokoknya saja. Maksudnya di sini bayan ini atau hadis akan mewujudkan suatu ajaran atau hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, atau jika terdapat hanya pokok-pokoknya saja dan akan dikembangkan dalam hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan meskipun sedikit tapi bisa bermakna atau bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.